Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah wa na'udzu ilaihi wa natubu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azbihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa innal akibatul lil muttaqin. Allahu Akbar. Tuhan pencipta alam semesta dan seluruh isinya, baik yang hidup ataupun yang mati. Allah lah yang telah menentukan bilangan puasa dan waktu berbuka. Allah lah yang memberikan petunjuk manusia, yang telah memberikan rahmat, ampunan, inayah dan hidayah kepada seluruh makhluknya, berupa kenikmatan iman dan Islam kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yang telah merubah kehidupan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya Islam, dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Makhluk Allah yang bernama Covid-19 telah merubah wajah dunia, bukan hanya dunia kesehatan, tetapi juga dunia ekonomi, dunia kehidupan sosial, bahkan sampai ritual peribadatan. Rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan juga umrah, tentunya bisa diliburkan selama 2 tahun dan tidak ada dilaksanakan. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang selalu penuh dengan jamaah tiba-tiba sepi dan tutup. Sebuah tragedi dunia yang tak pernah terjadi. Sakit, terpapar virus, rumah sakit penuh, ambulan lalu lalang, salat jenazah hampir di setiap waktu salat. Betul-betul telah menguji iman kita sebagai seorang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat. Namun jamaah rahimakumullah, ujian cobaan tersebut mulai berlalu. Kita bersyukur pada Ramadan tahun 1443 Hijriah ini kita lalui dengan suasana yang lebih baik. Kita bisa bertarawih berjamaah di masjid, langgar dan musola, dan geliat kehidupan sosial ekonomi mulai bangkit. Pemulihan kondisi dunia pun menuju arah yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Telah kita lewati bersama sebuah masa yang penuh dengan kemuliaan. Suatu waktu di mana kita melihat begitu banyak orang melakukan ketaatan, dan di mana orang-orang mengisi dengan penuh peribadatan. Dialah bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang hari-harinya penuh dengan kemuliaan, malam-malamnya bertebaran keutamaan-keutamaan. Di bulan suci Ramadan juga kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan berlomba menuju pintu-pintu kebaikan. Sesungguhnya seorang mukmin merasa senang melihat orang-orang melaksanakan kebaikan, ketaatan dan berlomba di dalam beribadah, menegakkan kebajikan di bulan yang penuh dengan keagungan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu hingga ajal menjemputmu. Surah Al-Hijr ayat 99.
Yang dimaksud dengan yakin dalam ayat di atas adalah datangnya kematian. Seorang muslim dituntut untuk tetap senantiasa dalam ketaatan dan kontinu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah mewafatkannya, bukan hanya ketika datangnya bulan suci Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ali Imran ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati sebagian orang ada yang sangat bersemangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Namun ketika Ramadan usai, mereka berhenti dari ibadahnya, kemudian bermalas-malasan. Mereka tinggalkan pintu-pintu kebaikan, seolah-olah ibadah itu hanya dituntut di bulan Ramadan saja. Sehingga para salafus soleh pernah ditanya tentang orang-orang yang keadaannya demikian. Mereka menjawab, Bisal qaumul la ya'rifu nallaha illa fi Ramadan. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat buruk, karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, sesungguhnya Rabb dari seluruh bulan adalah Rabb yang satu. Sebagaimana seseorang diwajibkan mentaati Allah dan beribadah kepadanya di bulan suci Ramadan, mereka juga diwajibkan untuk menjaga ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah dalam seluruh bulan yang ada di luar bulan suci Ramadan, di setiap bulan, setiap tahun, hingga Allah mewafatkan mereka dalam keadaan ridho kepadanya. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, mereka tetap istiqamah dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan istiqomah pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fussilat ayat 30-33. Masyiral muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran banyak orang yang menjaga ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam istiqomah tersenyum saat ajal menjemput mereka. Tampak di wajah mereka kebahagiaan dan kesenangan. Tampaklah hasil yang telah mereka upayakan di hari kematian mereka, sebuah kabar yang begitu menggembirakan dan sambutan yang begitu mulia di saat hari pertama mereka memasuki alam akhirat. Jamaah salat Idul Fitri yang lahir sebagai pemenang, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Namun Allah juga telah memberikan pengajaran kepada kita bahwa puasa tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ada puasa sunnah yang sangat utama, yaitu puasa 6 di bulan Syawal. Salah satu usaha memelihara ketaatan pasca Ramadan adalah bersegera untuk melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atbahu sittin
min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia menyertai dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa setahun lamanya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh puasa 6 hari di bulan Syawal memiliki keutamaan yang besar dan manfaat yang banyak. Di antaranya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas taufik hidayah dan mampu menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan. Mensyukuri nikmat atas nikmat lain yang telah berikan kepada kita. Mensyukuri bahwa kita telah dibimbing menuju ketaatan setelah datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara syukur kita kepada Allah, hendaklah kita bersegera menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena wujud syukur kita yang sesungguhnya adalah makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatus syukri ziyadatut ta'ah. Hakikat tertinggi dari kesyukuran adalah makin taat kepada Allah. Dan yang terakhir, puasa bulan Syawal juga adalah untuk menyempurnakan dan menambal kekurangan puasa kita di bulan suci Ramadan. Masyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara hikmah kita melaksanakan 6 hari puasa di bulan Syawal adalah bagaimana kita memelihara ketaatan. Karena tanda diterimanya amal ketaatan kita adalah dimudahkan untuk melakukan ibadah setelahnya. Kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala di samping menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, juga memelihara kita di bulan-bulan lainnya. Dan tanda diterimanya satu amalan adalah ketika seseorang semakin taat setelah beribadah tersebut. Jika kita merasa bahwa diri kita pemalas di bulan suci Ramadan, dan setelah bulan suci Ramadan kita datang, kita makin taat, makin rajin beribadah, itu adalah sebuah tanda kebaikan. Dan wujud syukur kita adalah kemudian mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima seluruh amal ibadah kita, menyempurnakan amal ibadah kita dengan segala kekurangannya. Puasa, salat, ruku dan sujud kita, zakat dan berbagai amalan lain-lain, agar Dia memberikan kita taufik, menolong kita untuk istiqomah dalam ketaatan dan menunjuki kita jalan yang lurus, melindungi kita dari seluruh hal-hal yang tidak benar. Kemudian salah satu perumpamaan juga yang penting, marilah kita contoh salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu ular dan ulat. Jadilah kita memiliki puasanya ulat, bukan puasanya ular. Karena ketika ular berpuasa, agar dia melanjutkan kelangsungan hidupnya, salah satu yang harus dilakukan adalah berganti kulit. Sebelum dia berganti kulit, maka dia berpuasa. Kemudian muncullah kulit baru. Tetapi ketika dia sebelum berpuasa namanya ular, setelah berpuasa tetaplah ular. Wajahnya sama, akhlaknya sama, perilakunya sama, cara gerak-geriknya sama, tabiat dan sifatnya juga sama. Tetaplah dia binatang buas, tetapi berbeda dengan seekor ulat. Ketika sebelum berpuasa namanya ulat, setelah berpuasa namanya menjadi kupu-kupu. Yang sebelumnya punya perilaku hewan yang rakus, makan saja kerjaannya, kemudian serakah dan sebagainya. Tetapi setelah dia berpuasa, dia bungkus dirinya dengan kepompong, kemudian dia diasingkan dirinya, dibungkus dalam rapat-rapat dan tertutup dalam kepompong, sehingga kemudian tidak mungkin dia lagi melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian setelah berminggu-minggu dia berpuasa, keluarlah dia menjadi seekor makhluk baru yang sangat indah yang bernama kupu-kupu. Sebelum puasa namanya ulat, setelah puasa namanya menjadi kupu-kupu dan indah mempesona. Makanan sebelum berpuasa adalah sangat rakus sekali, tetapi setelah berpuasa yang dimakan juga adalah yang baik-baik. Mengisap saripati, mengisap madu. Cara gerak pun berubah dari melata, menjalar, kemudian dia terbang. Tabiat dan sifatnya berubah total.
Hendaklah demikian seharusnya orang yang telah berpuasa, agar mereka memiliki akhlak yang terpuji, akhlak baru yang kemudian menghiasi hari-hari kehidupannya setelah melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan spirit bulan suci Ramadan sebagai modal kita untuk membangun kota Banjarmasin yang lebih baik, Banjarmasin nang baiman, Banjarmasin barasih wan nyaman, dan kita jadikan sepenggal surga di muka bumi, jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungai-sungai kita mengalir, kemudian sungai-sungai kita pun bersih, sungai-sungai kita tidak dipenuhi dengan sampah-sampah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah lah yang maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang maha besar, segala puji baginya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang bersempuh di tempat yang mulia ini, tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan ridha, ampunan dan rahmat darimu. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar segala rintihan panjatan doa. Terimalah segala amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, tarawih kami, tadarus kami, zakat fitrah kami, tasbih, tahmid dan tahlil dan takbir kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa teman-teman kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa kami yang kurang memperhatikan perintah-Mu, dosa kami yang sering melanggar larangan-larangan-Mu, dosa kami yang kurang membaca dan kurang merenungkan, bahkan tidak mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang terhadap semua orang, sayangilah kami dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, kasihanilah kami dengan sifat Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kami dalam segala aspek kehidupan, dan jadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kami nanti, yang memberikan syafaat kepada kami nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah kami, umat kami, bangsa kami dari berbagai macam bencana dan fitnah musibah, penyakit, wabah dan sebagainya yang menimbulkan malapetaka. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan dari kami dari pertikaian, permusuhan antar sesama, dan selamatkan kami dari berbagai adu domba fitnah. Satukan jiwa kami, jiwa saudara-saudara kami, dan satukan hati para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka bisa mengatur bangsa dan negara ini sehingga mendapatkan kekuatan, ilham, kemenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa-doa kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal lib baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al lil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamatan min kulli bir wal ghanimatan min kulli bir wal fawza bil jannah wal jannata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzibid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.